Balik lagi sama gua Handi. Di channel kali ini gua udah nyiapin cerita menarik yang bakal gue sajiin ke kalian semua. Kalau kita ngomongin masalah psikopat nih ya, pasti itu nggak jauh dari pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, sampai kanibalisme. Dari banyaknya kisah para psikopat, menurut gue nih kisah adalah yang paling seru, paling sedih, dan juga paling menarik. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas aja. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa intro dulu. Kisah kali ini adalah tentang seorang yang bernama Albert Fish. Albert Fish, atau yang sering dikenal sebagai Hamilton Howard Albert Fish, ia lahir pada bulan 19 Mei pada tahun 1870 di Washington DC. Ia dikenal sebagai pembunuh berantai, predator anak-anak, dan seorang kanibal. Ia juga punya julukan seperti The Gray Man, Vampire Brooklyn, The Boogeyman, dan masih banyak lagi di berbagai tempat. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang rata-ratanya tuh saudara-saudaranya juga punya penyakit mental. Saudaranya ada yang dikurung di rumah sakit jiwa, pamannya pun punya penyakit maniak atau penyakit perubahan suasana hati, dan ibunya pun mempunyai penyakit halusinasi visual. Pernikahan antara kedua orang tua Albert itu memiliki selisih kira-kira 43 tahun. Albert memiliki ayah yang bernama Randall yang bekerja sebagai kapten kapal dan meninggal pada tahun 1875 saat Albert kira-kira masih berumur 5 tahun. Setelah ayahnya meninggal karena keadaan ekonomi yang sangat sulit pada saat itu mengharuskan Albert untuk dititipkan di sebuah panti asuhan yang ada di Washington DC. Nah, bermula dari panti asuhan ini, sifat asli dari Albert ini mulai terbentuk. Selama di panti asuhan, ia disiksa, dipukul, dicambuk apabila melakukan kesalahan, dan mulai dari sini ia merasa kalau sebuah siksaan itu adalah suatu kenikmatan. Dan pada tahun 1880, setelah ibu Albert mendapatkan pekerjaan dan mampu memindahkannya dari panti asuhan, dan pada tahun 1882 saat Albert kira-kira usianya 12 tahun, Albert memiliki koneksi kepada praktik-praktik yang terbilang aneh. Albert memiliki koneksi pada suatu praktik aneh yang bisa disebut sebagai urolagnia dan koprofagia. Kedua gairah seksual ini dilakukan dengan cara meminum urin sampai memakan kotoran. Dan Albert juga suka mengirim surat-surat yang berisi kata-kata cabul dan mengirimkan ke wanita-wanita yang ada di iklan baris dan agensi perkawinan. Nah, sejarah dari kriminal yang dilakukan Albert itu dimulai pada tahun 1890 saat Albert kira-kira itu berusia 20 tahun. Ia memulai kasus kriminalnya sebagai pelacur, penjahat kelamin, predator anak-anak, dan juga seorang kanibal. Singkat cerita, ibu dari Albert Fish ini mengatur rencana pernikahannya kepada seorang wanita bernama Annie Mary Hoffman, dan dari hasil pernikahannya itu, ia dikaruniai 6 orang anak. Sepanjang tahun 1898, ia bekerja sebagai pelukis rumah dan juga terus menjalankan aksinya. Ia menjalankan aksinya mulai dari membunuh, menganiaya anak-anak yang rata-rata incarannya itu di bawah 6 tahun. Ia juga bercerita awal kisah ketika ia suka memutilasi orang itu ketika ia berkunjung ke suatu museum patung lilin. Ia terpesona dengan adegan pemotongan penis dan mulai saat itu ia mulai terobsesi. Dan pada tahun 1903 ia sempat dipenjara karena melakukan pencurian yang sangat besar. Aduh, udah suka mutilasi orang, suka nyuri juga. Pada tahun 1910, saat ia bekerja di Wilmington, ia bertemu seorang remaja berumur 19 tahun yang bernama Thomas Caden. Ia berkenalan dengan Thomas dan membawa Thomas ke tempat tinggalnya. Albert juga menceritakan bahwa Thomas Caden ini memiliki cacat intelektual, jadi sangat mudah sekali untuk Albert kelabui. Setelah 10 hari bersama Albert, Thomas dibawa ke sebuah rumah pertanian tua dan Albert mulai menyiksa si Thomas. Penyiksaan ini berlangsung sekiranya kurang lebih 2 minggu. Dan Albert mengaku ia menyiksa Thomas dengan cara memotong penisnya. Awalnya Albert ingin membunuh si Thomas, tapi karena takut ketahuan, ia membungkus lukanya si Thomas dan ia mencium si Thomas sambil berkata selamat tinggal dan memberinya $10. Lalu pergi aja gitu, entah kemana. Pada tahun 1917, Albert ditinggal oleh istrinya dan mengharuskan Albert ini untuk mengasuh semua anaknya sebagai single parent. Albert bercerita bahwa semenjak ia ditinggal oleh istrinya, ia mulai berhalusinasi pendengaran dan mengikuti apa yang dia dengar itu. Dan ia berkata bahwa yang ia dengar itu berasal dari Tuhan.
Dan mulai saat itu juga, ia juga sering memanjakan dirinya dengan cara menyiksa dirinya sendiri. Seperti ia menusuk jarum ke bagian selangkangan dan perutnya. Dan ia juga sering menyiksa dirinya sendiri dengan sebuah dayung yang bertatakan dari paku. Ia mengembangkan obsesinya sebagai seorang kanibal dengan cara memakan daging mentah. Dan tidak jarang juga, ia menyajikan daging mentah tersebut kepada anak-anaknya. Dari banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Albert, sekiranya ada 3 kasus yang dapat terdeteksi. Korbannya terdiri dari Francis McDonald dan Billy Gaffney dan Grace Budd. Oke, gue akan jelasin satu persatu, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membuat gue semakin bersemangat. Pada 14 Juli 1924, Francis yang saat itu masih 9 tahun dinyatakan hilang oleh orang tuanya. Dia tidak kembali ke rumah setelah bermain bersama temannya di sebuah taman di Port Richmond, Staten Island. Setelah melakukan pencarian, ditemukan bahwa mayatnya tergelantung di sebuah pohon yang tidak jauh dari rumahnya. Hasil otopsi mengatakan bahwa ia dicekik dan diserang secara seksual. Francis mengalami luka pada bagian perut dan kakinya, dan pada bagian kedua pahanya itu dagingnya hampir terpisah dari tulangnya. Parah sadis nih. Teman dari Francis mengatakan kepada polisi bahwa ia dibawa oleh seorang pria berkumis abu-abu, dan tetangganya mengatakan kepada polisi bahwa ia juga melihat seorang pria membawa anak kecil ke hutan terdekat. Dan atas kejadian ini, para warga dan para wartawan menyebut pria ini sebagai The Grey Man. Pembunuhan atas Francis McDonald ini baru terungkap seluruhnya ketika ia menyatakan pengakuannya pada tahun 1935. Pengakuan ini ia nyatakan setelah ia mengakui pembunuhan terhadap Billy Gaffney dan Grace Budd. Pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Albert Fish adalah pembunuhan yang dilakukan kepada seorang anak yang bernama Billy Gaffney yang saat itu masih berusia 4 tahun. Dimulai pada tahun 1927, Billy bersama 2 orang temannya saat itu sedang bermain di sebuah lorong apartemen yang ada di Brooklyn. Diketahui bahwa 2 dari anak tersebut termasuk Billy Gaffney itu menghilang dan temannya ditemukan di atap apartemen. Ketika temannya ditanya, "Kemana Billy?" Lalu temannya menjawab, "Boogeyman membawanya." Dan pada saat itu juga, Billy tidak pernah ditemukan. Awalnya seorang pria bernama Peter, ia dijadikan tersangka karena ia adalah seorang pembunuh berantai pada saat itu. Namun semua itu dibantah ketika seorang saksi melihat Albert menyeret anak kecil dengan ciri-ciri mirip Billy Gaffney dan membawanya menggunakan troli. Setelah penangkapan, Albert menceritakan dengan detail bagaimana ia membunuh si Billy. Ia menuliskan surat kepada pengacaranya dengan sangat rinci bagaimana ia membunuh, memutilasi, memasak, dan memakan Billy Gaffney. Anjir, emang udah susah sih kalau udah jadi psikopat. Kenapa nggak makan yang lain aja gitu? Nah, ini adalah pembunuhan yang bisa dibilang tuh paling terkenal, terkejam, dan tersadis yang pernah dilakukan oleh Albert. Pembunuhan ini dimulai ketika Albert melihat iklan baris yang ada di New York pada tahun 1928. Ada seorang remaja yang bernama Edward yang sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Albert langsung mengunjungi keluarga Edward yang ada di Manhattan dan berjanji akan mempekerjakan Edward. Dan Albert mengklaim bahwa ia telah menyiapkan rencana untuk membunuh dan memutilasi Edward. Albert menyamarkan namanya sebagai Frank Howard, seorang petani asal New York yang sedang mencari karyawan dan berjanji akan mempekerjakan Edward dan temannya yang bernama Willie. Ketika Albert berjanji akan menjemput Edward dan temannya, ia tidak ada kabar, tetapi ia telah mengirim pesan melalui telegraf untuk mengatur ulang jadwal penjemputan Edward dan temannya ini di keesokan harinya. Ketika Albert kembali mengunjungi keluarga Edward, di sini nih ia bertemu adik dari Edward yang bernama Grace Budd. Dan saat itu juga yang target korbannya tadinya Edward menjadi Grace, dan dengan cepat ia mengarang cerita agar dapat membawa Grace bersamanya. Ia bercerita bahwa ia harus menghadiri pesta ulang tahun keponakannya dan mengajak Grace untuk pergi bersama-sama ke pesta tersebut. Albert meyakinkan orang tua Grace untuk mengizinkan ia pergi bersama-sama ke pesta tersebut. Albert membawa Grace pada hari Minggu ke sebuah rumah kosong tua bernama Wisteria Cottage.
Dan rumah ini adalah tempat yang sama untuk melakukan pembunuhan terhadap Edward. Dan Albert menceritakan bahwa sesampainya ia di rumah kosong tersebut, ia pergi ke kamar atas dan mencopot semua pakaiannya agar tidak terkena darah. Sedangkan Grace dibiarkan bermain bunga di depan halaman. Ketika Albert telah siap untuk melakukan aksinya, ia segera memanggil Grace dan bersembunyi di balik lemari. Ketika Grace melihat Albert tanpa busana, ia berteriak dan segera melarikan diri. Namun dengan sigap, Albert menangkap Grace dan mencekiknya hingga mati. Albert menelanjanginya dan memotong bagian tubuh si Grace ini menjadi potongan kecil. Lalu potongan tubuh dari Grace ia masak dan ia makan. Albert mengaku bahwa ia membutuhkan waktu 9 hari untuk menghabiskan seluruh bagian tubuh si Grace. Setelah hilangnya Grace, polisi memulai penyelidikan yang dipimpin oleh detektif William King untuk mencari si Grace. Tetapi hasilnya nihil selama bertahun-tahun dan membuat semua polisi itu menyerah kecuali detektif William. Ia mengikuti jejak terus-menerus bahkan sampai menunda waktunya untuk pensiun dan berusaha untuk menyelesaikan kasus dari Grace ini. Setelah bertahun-tahun tanpa hasil, lalu pada tahun 1934, ibu dari Grace menerima surat tanpa nama dan alamat penulisnya. Dalam surat tersebut, ia mendetailkan secara rinci bagaimana ia membunuh, memutilasi, memasak, dan memakan bagian tubuh si Grace. Waduh, ini sih parah ya. Udah anaknya hilang, dibunuh, dan dimutilasi pula. Polisi yang menyelidiki surat tersebut secara kebetulan menemukan bahwa kertas yang digunakan oleh Albert ini adalah alat tulis yang berasal dari Asosiasi Kebajikan Supir yang ada di New York. Singkat cerita bahwa kertas itu ditinggalkan oleh seorang petugas kebersihan di sebuah kos tempat dia menginap. Dan di tempat yang sama, diketahui bahwa seorang bernama Albert sedang menyewa tempat tersebut. Setelah melihat persamaan antara Frank Howard dan Albert Fish, polisi dengan sigap melakukan wawancara dan memanggil mereka berdua. Dan setelah mereka dipanggil, secara sekejap Albert mengaku bahwa ia telah membunuh Grace dan puluhan anak lainnya. Setelah penangkapan dilakukan kepada Albert, ia bercerita kepada pengacaranya bahwa pada saat ia mencekik Grace, ia sempat ejakulasi 2 kali. Pengakuan ini ia gunakan untuk menghindari pembunuhan yang didasari atas motif kanibalisme. Jadi ya motifnya karena seksual. Mau gimana pun ya tetap salah. Sakit. Proses pengadilan atas pembunuhan Albert kepada Grace Wood ini dilakukan pada 11 Maret 1935 dan pengadilan berlangsung selama 10 hari. Albert mengaku bahwa ia gila dan mengaku bahwa ia mendengar bisikan dari Tuhan untuk membunuh anak-anak kecil. Para psikiater bersaksi bahwa fetis seksual yang dimiliki oleh Albert itu terdiri dari sadisme, kanibalisme, dan pedofilia. Pengacara yang membela Albert ini mengatakan bahwa Albert memiliki gangguan jiwa dan tidak bisa dijatuhkan hukuman mati. Namun para juri menolak dan mengatakan bahwa Albert cukup waras untuk melakukan pembunuhan tersebut dan ia tetap dinyatakan bersalah. Pada akhirnya Albert dieksekusi mati pada tanggal 16 Januari 1936 menggunakan kursi listrik dan meninggal 3 menit kemudian setelah dieksekusi. Sedih juga sih ngeliat orang tua tatapannya kosong dieksekusi mati. Sedikit ngomongin fetisnya, kadang gue menemukan orang yang sekiranya tuh memiliki ketarikan seksual yang cukup aneh. Ada yang fetisnya naik ketika ia melihat cewek berkacamata atau melihat lubang di jalan, dan bahkan ada juga orang yang ketika dia ngelihat wanita bercadar itu fetisnya naik. Jadi sekiranya coba deh kita kenali fetis kita tuh di mana. Kalau masih wajar kayak bersentuhan dengan lawan jenis, ya itu sih it's okay aja. Tapi kalau misalkan lu ngeliat lubang di jalan atau di pohon, terus lu sange, coba deh cari obatnya. Oke, jadi segini dulu video dari gua. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu gua lebih bersemangat. Karena belakangan ini gue semakin tertarik nih untuk membawakan konten-konten tentang misteri di dunia. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Goodbye.